Halo semuanya, welcome back again to this channel dan masih sama gue Romeo depan kamera. Apa kabarnya kalian semua nih guys di tengah suasana pandemik begini? Mudah-mudahan tetap sehat ya, amin. Oke guys, sebetulnya sih gue udah kangen banget ya, udah pengen jalan-jalan gitu, udah pengen ke tempat makan, pengen buat liputan atau review tempat jalan, tempat makan, atau bahkan review produk gitu. Tapi apa boleh buat, kita tetap harus terus melaksanakan secara konsisten program pemerintah untuk tetap stay at home supaya untuk mengangkat penyebaran COVID-19 dan semoga kita segera bisa keluar dari situasi yang nggak enak begini ya, situasi pandemik begini, amin. Tapi walaupun demikian, gue tetap akan coba di rumah untuk bikin konten-konten yang memang bermanfaat dan informatif ya, ala-ala podcast seperti ini formatnya. Makanya sekarang ya paling enggak para viewer juga yang udah nonton ini mudah-mudahan dapat value lah setelah nonton video ini gitu ya. Oke, setelah podcast kita sebelumnya, di podcast yang lalu kita ngebahas mengenai masker dan tingkat keefektifannya. Di video kali ini maksudnya, tetap gue juga akan bikin satu ngobrol-ngobrol ya, atau diskusi bareng, sharing-sharing lah, karena sharing is caring kan. Jadi memang di saat pandemik seperti ini, hal yang paling kita harus perhatikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan si virus tersebut. Jadi kalau gue dapat update-update yang menurut gue update-nya bermanfaat dan berguna, gue rasa gue harus share ke kalian semua. Dan kali ini temanya adalah, nih gue ada bahan masalah mengenai sebenarnya seberapa lama sih satu virus itu nempel di sebuah benda gitu kan. Seperti kita kenal, benda itu kan macam-macam ya, ada yang bahannya kayu, ada yang bahannya kaca, ada yang plastik. Sebenarnya pasti kalian semua juga ada yang bertanya-tanya di sini ya, ada yang bertanya seberapa lama sih sebuah itu virus nempel di benda itu gitu. Dan juga pasti pula ada yang nanya gitu, apakah itu virus bisa nyebar lewat udara gitu, bisa terbang seperti itu gitu. Nah ini gue udah ngumpulin bahan-bahannya gitu. Sebenarnya kenapa sih pertanyaan berapa lama virus COVID-19 bisa menempel di sebuah benda itu penting? Karena apa? Karena sebenarnya gini, mungkin seorang penderita itu nggak sadar ya, dia batuk gitu atau bersin, mungkin di tangannya nempel karena dia tutup pakai tangan gitu seperti ini mungkin. Tapi dia nggak sadar, dia udah cuci tangan, and then dia megang benda, terus itu benda berputarlah ke orang-orang yang lain, dan akhirnya orang itu pun juga lupa cuci tangan, dan akhirnya dia bisa tertular bukan cuma lewat droplet ya, atau air bersin atau air batuk, tapi juga bisa lewat benda yang tadi dipegang oleh si penderita COVID-19 itu sendiri gitu ya. Oke, pertama nih gue punya jurnal dari New England Journal of Medicine. Nah ini bukan kata gue ya, tapi ini kata riset yang dilakukan di luar negeri sana, di Inggris sana. Itu katanya yang pertama, virus corona tuh bisa nempel di sebuah permukaan kardus ya. Kardus itu kan yang box-box kita mungkin beli barang malas buang, ditumpuk kardusnya. Nah, itu juga sebenarnya bisa menempelkan virus ya, bisa menularkan virus sebenarnya ya. Itu katanya menurut dia punya riset itu bisa nempel di situ kardus, di permukaan kardus sampai 24 jam loh. Bayangkan, sehari bisa nempel gitu. Jadi ya alangkah baiknya kalau kamu beli makan gitu atau beli barang dari luar, sebelum ke rumah tuh kamu lap dulu pakai alkohol atau pakai disinfektan supaya hilang virusnya, nggak kebawa ke rumah gitu. Yang kedua itu menurut juga riset yang dirilis oleh The Journal of Hospital Infection mengatakan bahwa ini virus bisa bertahan sampai dengan 5 hari di permukaan keramik gitu. Wow, 5 hari men, lebih banyak atau lebih lama ya daripada yang tadi kardus yang cuman hitungan jam gitu. Memang keramik itu kan nggak identik dengan lantai aja gitu. Mungkin di kamar mandi itu ada wastafel, ada toilet yang juga dari keramik, itu juga mesti kita bersihkan 5 hari sekali sekarang, karena memang dia bisa nempel, bisa bertahan di situ selama 5 hari gitu. Dan mungkin juga pada dasarnya kan kalau keramik itu kan adem gitu, lembab gitu. Jadi menurut gua nggak tahu sih bener apa enggak, coba kamu komentar. Keramik itu kan karena adem dan lembab, jadi pada dasarnya kan mikroba atau virus kan doyan banget ya diam di tempat-tempat yang yang lembab gitu sama yang adem gitu kan. Jadi makanya mungkin bisa bertahan lama di sini nih. Dan yang ketiga adalah ini kita juga dapat data dari sumber yang sama, kalau virus corona itu bisa nempel sampai dengan 5 hari juga di kertas. Wah, 5 hari di kertas nempel virusnya. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin mau kerjanya di kantor, mau yang work from home dan tetap berkutak dengan kertas-kertas, dokumen-dokumen, mungkin itu dokumen entah datangnya dari mana, dari si A, dari si B, dari si C, yang mungkin amit-amit salah seorangnya ada yang kena virus corona, terus dia
nempelin di itu paper. Makanya kamu jangan bosan-bosan untuk selalu cuci tangan sebelum atau sudah kamu kerja atau megang-megang dokumen itu. And then selanjutnya kita punya nomor 4 adalah plastik. Nah, ini kita kan sering belanja nih dari minimarket atau dari pasar gitu ya. Itu pakai plastik. Dan di sini plastik ternyata lumayan lama juga ya. Dia bisa bertahan sampai dengan 6 hari. Ternyata plastik lebih lama daripada kardus, keramik dan kertas. Ini 6 hari loh. Itu nggak aneh, kenapa gue pernah lihat teman gue waktu itu beli makanan ya dari ojek online gitu. Itu sebelum dia bawa ke rumah itu masih di luar rumah aja dia langsung pakai disinfektan. Gue pikir kenapa ini orang itu, ternyata bener banget itu. Menurut ini riset, menurut ini jurnal dari Inggris, itu ternyata plastik itu salah satu media yang bisa menyimpan virus corona hidup itu 6 hari. Jadi patut ditiru teman gue itu ya. Sebelum kamu masuk rumah belanja beli makanan dari luar gitu, plastiknya disemprot dulu pakai disinfektan mungkin atau pakai alkohol supaya hilang virusnya dari itu plastik gitu, karena bisa bertahan sampai dengan 6 hari. Kemudian selanjutnya ini gue juga ada data kayu dan kaca itu bisa bertahan sampai dengan 4 hari. Ini gak jauh beda tapi tetap lama sih ya kalau hitungannya hari, bukan jam lagi tapi hari gitu. Kemudian juga kita ada data ini selanjutnya adalah aluminium. Di permukaan aluminium selanjutnya itu bisa nempel sampai dengan 8 jam. Nah, kalau ini hitungannya masih jam sih, tapi tetap aja kita nggak boleh sepelein gitu. Aluminium contohnya apa ya? Mungkin kayak koin itu aluminium atau bukan ya? Ya sejenis itu kali ya. Atau kalau kamu misalnya naik KRL gitu kan ada tap-tapan, atau masuk gedung kantor ada tap-tapan, itu kan kayaknya aluminium deh gitu. Jadi mungkin hati-hati kalau nempelin tangan ke situ, itu juga ternyata bisa nempelin virus. Jadi lagi-lagi sih kuncinya memang cuci tangan yang rajin gitu. Kemudian kita ada data lagi selanjutnya ada nah ini nih yang seru nih. Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang gitu. Apakah ini virus bisa airborne, bisa terbang di udara atau bisa menularkan lewat udara gitu. Nah, ini ternyata kalau gue cari-cari dan gue pelajarin, ternyata ini para pakar juga masih beda pendapat di sini ya. Dimana kalau WHO bilang itu nggak mungkin, dan COVID-19 tidak bisa airborne alias penularannya nggak bisa lewat udara gitu. Jadi hanya lewat droplet atau air bersin atau air batuk, dan juga lewat yang tadi benda medianya. Kalau nempel di benda itu terus kita pegang itu benda, kita lupa cuci tangan dan kita pegang muka, wah itu gawat banget gitu. Tapi kalau di udara aman katanya gitu. Tapi kalau menurut yang tadi di Inggris atau di Hospital Infection Journal itu, mereka masih menyebutkan bahwa kalau dia tuh masuk dalam droplet yang ukurannya di bawah 5 mm, jadi kalau ada droplet atau percikan air yang di bawah 5 mm gitu, itu katanya masih bisa hidup di udara gitu. Mungkin itu karena ringan, jadi ke bawah angin, masih bisa terbang-terbang, tapi memang katanya sih penularannya menurun, jadi daya dia nular gitu turun juga gitu. Tapi kalau gue pribadi sih kayaknya hati-hati aja lah. Nggak tahu yang benar WHO atau yang tadi satu lagi yang bilang bisa gitu. Tapi buat gue pribadi sih sebaiknya kita hati-hati, dan itulah kenapa kita harus tetap pakai masker dan cuci tangan, karena dari yang tadi gue jelaskan tadi, yaitu benda bisa menjadi mediator gitu. Jadi cuci tangan tuh kuncinya, dan masker pun bisa meminimalisir yang pernah kita bahas di podcast sebelumnya, yang di sini link ini gue taruh di sini linknya, itu bisa menangkal atau memfilter udara yang kita hirup ya. Selain juga bisa menahan air droplet yang terciprat dari orang yang batuk atau yang bersin. Oke, mungkin itu aja video dari gue yang kali ini, video podcast pendek ini. Semoga informasinya walaupun sedikit tapi bermanfaat. Dan buat kamu yang mungkin punya info yang lebih, silakan dibantu infonya disebarkan lewat komentar di sini. Silakan tulis di kolom komentar supaya yang nonton, yang baca juga dapat update yang terbaru ya gitu. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa kamu subscribe, jangan lupa kamu share di sosmed kamu, jangan lupa kamu sebarkan ke orang-orang yang kamu sayangin, karena sharing is caring. Dan jangan lupa di like video ini. Buat yang baru gabung atau baru nonton ini video, jangan lupa juga untuk subscribe lagi. Kita berteman dan berkenalan dengan cara subscribe, supaya channel ini terus bisa bikin konten-konten atau video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa terus rajin-rajin cuci tangan, pakai masker, dan kalau bisa jangan keluar rumah, tetap stay at home, kerja di rumah, beribadah di rumah, supaya kita segera bebas dari kondisi pandemi COVID-19 ini. Oke? So thank you banget untuk udah nonton video ini. I am Romel, signing out sementara dulu. Until next video, see you next time. Bye bye. Wassalam. Bye.